Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas ayat ke-184 dari surah Al-Baqarah yang membahas tentang puasa Ramadan. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu. Di ayat 183 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kewajibannya berapa hari, berapa lamanya belum disebutkan. Maka 184 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa harinya adalah ayyaman ma'dudat. Harinya yaitu beberapa hari tertentu. Yang dimaksud adalah bulan Ramadan, yang nanti kata-kata syahrul Ramadannya disebutkan di 185. Sehingga para ulama tafsir mengatakan ayyaman ma'dudat di sini adalah yang dimaksud adalah syahrul Ramadan, yaitu sepanjang bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata-kata ayyaman ma'dudat, harinya berbilang tidak terlalu lama, dengan menggunakan jamak qillah namanya, jamak sedikit, untuk menjelaskan kepada kita dan mempersiapkan diri kita supaya hari-hari yang tidak lama ini harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk kita mencapai tujuan yang sangat besar, yaitu la'allakum tattaqun. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan ayyaman ma'dudat, supaya kita tidak boleh ada yang terlewat dari hari demi hari itu kecuali dengan amal-amal yang paling berkualitas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya Allah berfirman, faman kana minkum maridan. Barang siapa di antara kalian sakit. Barang siapa di antara kalian sakit. Yaitu sakit yang membuat dia tidak bisa berpuasa, atau kalaupun dia bisa berpuasa tetapi sangat memberatkan, yaitu bisa menjadikan penyakitnya bertambah lama atau menyusahkan dia sehingga sangat kesulitan kalau berpuasa, maka dia boleh untuk menggantinya atau tidak berpuasa. Kemudian au ala safarin, atau orang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia nanti ganti dengan hari-hari yang lain selain bulan puasa, di luar bulan puasa. Dan sebut dengan ala safar di sini menurut para ulama diantaranya adalah safar seperti jarak qasarnya sholat, yaitu 89 km. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah ada dua pengecualian. Yang pertama orang yang sakit, kemudian yang kedua adalah orang dalam perjalanan. Kalau mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka bagaimana cara mengatasinya? Allah berfirman, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia harus ganti dengan hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian ada kondisi yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Adapun orang-orang yang berat
untuk melaksanakan ibadah puasa. Adapun orang-orang yang berat untuk melaksanakan ibadah puasa, nggak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Seperti orang tua yang sudah sangat tua sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, atau perempuan yang sedang hamil nggak mampu untuk ibadah puasa, atau perempuan yang sedang menyusui nggak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, berat dia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, yaitu fidyatun ta'amu miskin. Cara untuk menggantinya adalah dengan membayar fidyah. Cara untuk menggantinya adalah dengan membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada seorang miskin setiap hari dia meninggalkan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi sudah ada tiga kondisi. Dua kondisi, yang pertama adalah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, nanti dia ganti di luar bulan Ramadan. Sedangkan orang yang tidak mampu berpuasa dan tidak mampunya ini seperti orang tua yang tidak mungkin lagi bisa diharapkan bisa mengganti, solusinya adalah dengan membayar fidyah. Nah, fidyah diantara ukurannya adalah memberikan makan satu orang miskin setiap hari dia meninggalkan ibadah puasa. Nah, bagaimana ukuran fidyah? Ada mengatakan satu sok. Ya, satu sok itu adalah 4 mud. Satu mud itu satu genggam, ukuran satu genggam standar kita. Nah, perkiraan 4 mud itu adalah sekitar 3 kilo. Kalau kita punya 3 kilo beras umpamanya, nah itulah gambaran setiap hari kita keluarkan untuk orang miskin selama kita meninggalkan ibadah puasa. Itu untuk orang tua. Sedangkan perempuan yang tidak mampu, berat dia untuk berpuasa, bukan karena fisiknya yang sakit, tetapi karena tuntutan dari bayinya yang sangat berat dia untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia juga diperintahkan solusinya untuk membayar fidyah dengan memberikan makan satu hari, yaitu satu orang miskin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Barang siapa mau tatawwu', mau nambah, mau lebih berbaik hati, lalu memberi lebih daripada satu orang miskin, satu hari meninggalkan puasa, dia bisa membayar fidyah dengan 2 atau 3 orang, maka hal itu khairun lah, lebih baik untuknya. Kemudian Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa adalah lebih baik bagi kalian. Berpuasa adalah lebih baik bagi kalian. Kalau kalian masih mampu untuk berpuasa, maka berpuasa lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui pahala yang besar dari melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah makna dari ayat 184, 183 memerintahkan kita untuk mewajibkan kita semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa. 184 memberikan perkecualian kepada orang-orang tertentu yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. 2 kondisi, yaitu dalam keadaan sakit dan dalam keadaan safar, diganti di luar bulan Ramadan. Kalau orang yang tidak mampu karena berat untuk berpuasa dan tidak mampunya ini tidak mungkin lagi bisa dilakukan penggantian, maka dia harus membayar fidyah seperti orang yang sudah sangat tua dengan memberikan makanan satu orang miskin setiap hari dia meninggalkan ibadah puasa. Mudah-mudahan ini menjadi
penyemangat bagi kita di ayat 184 ini supaya kita bisa memaksimalkan ayyam ma'dudat, hari-hari yang sangat singkat ini untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Tapi bagi orang yang memang tidak mampu, Islam memberikan solusi yang solusinya itu sangat mungkin untuk kita laksanakan. Mudah-mudahan bukan karena keinginan dia, tetapi betul-betul karena keterpaksaan dia harus melakukan sesuatu, dia harus meninggalkan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala niatnya untuk berpuasa, dan nanti dia harus ganti di waktu-waktu yang lain di luar bulan Ramadan. Selamat untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kita untuk melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan orang tua yang masih mampu untuk melaksanakan ibadah puasa diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa, karena itu lebih baik daripada membayar fidyah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.